Halo guys, kenalin nama gue Kennedy dari IE23 dan hari ini gue bakal jelasin dikit tentang untuk studi UTS Martek dari tahun lalu ya dari yang ketiga 24 ini. Biasanya untuk UTS Martek kita bakal nge-cover biasanya ini ada 4 materi ya. Paling pertama itu ada komparatif statik. Terus nanti kita juga ada optimalisasi dengan constraint yang bersamaan dan juga ada yang ketidakbersamaan ya. Dengan integral sebagai materi terakhirnya ya. Oke, jadi mungkin kita langsung mulai aja untuk soal pertama yang komparatif statik. Ya, ini sebenarnya cukup simpel soalnya, ya kan? Pertama, oke, menjelang Idul Fitri, PT Kue produsen tunggal kue kering kue nak menghadapi kurva permintaan dalam Q sama dengan 100.000 min setengah P menyatakan dengan Q menyatakan dalam unit toples P itu dalam rupiah. Sedangkan biaya produksinya ini 4.000 per toples. Kita mengasumsi nggak ada fixed cost dalam produksinya. Ya. Sekarang berarti kita ditanya, tuliskan pertama fungsi biaya produksi atau cost dan marginal cost dari ini. Ya. Kalau dia bilang biaya produksi, kita kan udah dikasih tahu di sini dia artinya dia 4.000 per toples, ya kan? 4.000 per toples berarti untuk costnya sendiri, ya kan? Ini sama dengan tinggal ya 4.000 dikali sama Q-nya, dikali sama kuantitasnya, ya. Terus untuk marginal cost-nya sendiri, ya kan? Untuk marginal cost-nya ini nanti bakal jadi turunan pertama dari cost ini terhadap Q. Alhasil marginal cost-nya di sini bakal jadi cuman 4.000 ya. Dia bakal cuma 4.000. So it's very simple. Terus untuk yang kedua kita diminta untuk fungsi penerimaan hasil jualan atau revenue dan juga marginal revenue dari jualan kue ini ya. Sekarang kita kalau revenue ini kan sama dengan P kali Q ya kan. Sedangkan di sini dia mintanya ini dalam fungsi Q ya kan. Dengan begitu berarti dari fungsi yang pertama ini dari kita kan ada fungsi awal Q sama dengan 100.000 min setengah P ini harus kita ubah dulu menjadi P sama dengan ya. Kita harus bikin supaya kita bisa mengekspres demand ini, kurva permintaan ini dalam in terms of kuantitas ya. Caranya gimana? Caranya simple banget. Karena kita pengen P-nya di sebelah kiri sendiri seperti Q-nya sekarang, kita tinggal kali ini semua dengan 2 ya kan? Berarti ini 2Q sama dengan 200.000 dikurangin sama P. Lalu kita tinggal pindah ruas. Simple aja, ya kan? Kita pindah ruas menjadi P sama dengan 200.000 minus 2Q. Ini kita udah dapat fungsi dari permintaannya, ya. Sekarang, untuk mendapatkan revenue-nya, berarti karena P sama dengan 200.000 min 2Q dan revenue sama dengan P kali Q. Berarti sekarang kita bisa langsung begini aja 200.000 min 2Q kita kali dengan Q lagi di belakang. Alhasil revenue bakal jadi 200.000 Q minus 2Q pangkat 2. Untuk marginal revenue-nya sendiri nanti bakal jadi turunan dari revenue terhadap Q ya. Berarti jadinya 200.000 dikurangin sama 4Q. 4Q dari ini, dari 2Q pangkat 2 ini, 2-nya dikalikan 8
Habis itu pangkatnya dikurangin satu. Hasilnya jadi 4Q di sini. Ya. Berarti sekarang kita udah ada marginal revenue-nya. Udah ada marginal cost-nya juga. Ya. Nah, sekarang untuk yang B. Formulasikan keuntungan atau profit dan juga marginal profit. Nah, untuk profit ini, ya kan, profit atau misalnya kita pakai ini deh, kita pakai PI Q, ya kan, ini adalah revenue minus cost-nya, ya kan. Dan di sini kan kita udah ada nih, kita udah ada RQ-nya, kita juga ada CQ-nya, ya kan. Dengan begitu kita tinggal gabungin aja jadi satu, 200.000 Q min 2Q pangkat 2, ya kan, dikurangin sama cost-nya, yaitu 4.000 Q, ya. Berarti untuk untuk profit ini, ya kan, formulanya nanti bakal jadi 196.000 Q dikurangin sama 2Q pangkat 2, ya. Nah, terus nanti dia punya marginal profitnya, marginal profit, marginal profit, marginal profitnya nanti bakal jadi turunannya, yaitu 196.000 minus 4Q, ya. So, very simple, ya kan? Kita cuman perlu turun-turunin. Ini memang soalnya memang gampang banget sih, tapi kita memang harus ngerti aja maksudnya secara ekonomi, secara teori gitu ya kan. Profit itu apa, cost itu apa, revenue itu apa, ya kan, supaya kita jadinya begini. Nah, karena kita udah selesai yang B, kita langsung aja maju yang ke C. Dengan menggunakan pengertian marginal profit yang menggambarkan kenaikan profit akibat kenaikan satu toples yang diproduksi, bila saat ini PT Kue sudah memproduksi 40.000 toples, apakah kita akan menyarankan mereka untuk terus memproduksi? Nah, ini sebenarnya dia mau melihat apakah marginal revenue yang diciptakan ini sudah juga masih positif atau enggak. Kan kita ada belajar nih di dalam teori produksi, ya kan. Di dalam teori produksi kan ada yang namanya marginal diminishing margin. Maksudnya semakin kita menambahkan, ya kan, ada titik di mana ini sudah maksimum. Kalau kita tambahin lagi produksinya, malahan secara marginal produk kita malahan turun ke bawah, ya kan. Nah, kita ini sekarang mau cari posisi di mana apakah ini pas dia memproduksi 40.000 toples ini dia masih positif atau enggak sih, gitu. Nah, caranya caranya simpel banget gitu. Kita tinggal menggunakan kita tinggal menggunakan function dari marginal profit ini, ya. Marginal profitnya ini karena menggambarkan kalau kita nambah satu lagi dia punya toples yang diproduksi, apakah kita masih dapat lebih banyak keuntungan atau malahan keuntungan kita berkurang, gitu. Berarti di sini tinggal 196.000 dikurangin sama 4 kali berapa itu? 40.000. 40.000. Ini kan berarti jadinya 196.000 dikurangin sama 160.000. Di mana hasilnya adalah 36.000. Nah, kalau ada 36.000, ya kan, ini kan masih positif, ya kan? Berarti saat kita produksi di titik ini, ya kan, kalau misalnya kita menambahkan lagi, kita pas nambah jadi 40.000 ini, kita profit yang didapatkan itu 36.000, gitu. Di mana artinya ini masih profitable alias masih disarankan
untuk memproduksi itu. Kita masih jatuhnya begini deh. Jatuhnya kita masih memproduksi karena di titik ini marginal profitnya masih positif begitu. Nah, terus untuk yang I2, nah kalau misalnya sekarang udah produksi 50.000 toples, apakah kita tetap menyarankan? Kita cek lagi. Kita cek lagi marginal profit jika dia 50.000. Ini berarti sama dengan 196.000 dikurangin sama 4.000 kali 50, dikali 4 dikali 50.000. Ini kan berarti jadinya 196.000 dikurangin dengan 200.000. 200.000 dan hasilnya adalah negatif 4.000. Nah, negatif 4.000 ini menggambarkan bahwa kalau kita nambah lagi satu jumlah toples kue-nya ini, kita malahan semakin banyak, profitnya semakin sedikit. Profit kita malah kurang 4.000 gitu. Karena dia ngurang, kita nggak mau. Masa kita produksi lebih banyak, untungnya makin dikit. Nah, sehingga di titik 2 ini, saat dia memproduksi 50.000 toples, kita tidak menyarankan untuk memproduksi kue lagi. Gitu. Nah, terus yang terakhir, carilah jumlah toples dan harga yang memaksimalkan keuntungan Q-star dan juga P-star. Ya, dan juga keuntungan yang maksimal. Pi star. Ya. Nah, ini sebenarnya ada dua cara, ya kan? Kita bisa bikin MR sama dengan MJ, atau kita juga bisa bikin marginal profit ini bikin jadi sama dengan nol. Ya, gue ngambil yang simple aja, jadi gue bakal pakai yang marginal profit. Untuk yang marginal profit berarti nanti jadi 196.000 dikurangin 4Q ini sama dengan nol. Berarti 4Q sama dengan 100 min 196.000 dan Q sama dengan di sini 49.000. Berarti kuantitas toples yang diproduksi adalah 49.000 dan untuk price kan kita tadi di awal ada nih functionnya, kita ada yang bikin price di mana price ini sama dengan 200.000 minus minus 2Q kan. Dengan demikian 200.000 dikurangin sama 2Q atau 2 kali 49.000 ini sama dengan 92.000 ya. Berarti di sini mereka memproduksi 49.000 toples dengan harga 92.000 rupiah. Untuk profitnya, profit total, profit maximization ini sama dengan P kali Q, ya kan, dikurangin sama costnya. Tadi kan P kali Q berarti tinggal 92.000 dikali sama 49.000. Dikurangin sama tadi kita dikasih tahu bahwa biaya produksi adalah 4.000 per toples. Berarti di sini 4.000 dikali sama 49.000. Hasilnya adalah 4.140.000.000. Gitu deh. Berarti ini sekarang profitnya. Kalau misalnya kalian mau ngecek ini udah benar atau enggak, kalian bisa aja coba input ini jadi 4. Ini misalnya ini jadi 50.000 ya kan. Apakah profitnya makin banyak atau makin sedikit gitu. Nah, nanti harusnya kalau misalnya kita masukin 50.000 di sini, nanti hasilnya itu bakal lebih kecil daripada 4.140.000.000 yang kita udah dapat ini gitu. Kalau misalnya kita udah dapat yang hasilnya seperti itu, berarti kita bisa buktikan bahwa ini sudah maksimum gitu.
Nah, dengan gitu, ini untuk yang nomor satu udah selesai nih. Nah, sekarang kita maju ke soal kedua, ya, question number two. Ini adalah optimalisasi dengan kendala persamaan, ya. Untuk yang dengan kendala persamaan ini berarti kita bakal menggunakan Lagrange, ya. Kita bakal menggunakan Lagrange. Ya, jadi ini cara pengerjaannya cukup sistematis ya. Tinggal diikutin aja maksudnya step by stepnya. Tapi tetap aja kita harus keep in mind aja apa yang sebenarnya minta dicari di sini. Oke, satu perusahaan menggunakan dua faktor produksi X dan Y sehingga fungsi biayanya adalah C yang cost-nya ini berhubungan dengan X dan Y sama dengan 45X pangkat 2 plus 90XY plus 90Y pangkat 2. Ya, berarti kita tulis dulu dari samping. CXY ini sama dengan 45X pangkat 2 plus 90XY plus 90Y pangkat 2. Terus di sisi lain perusahaan tersebut menghadapi kendala produksi yang dinyatakan dengan 2XY, 2X plus 3Y sama dengan 60, ya kan? Dengan X dan Y adalah bilangan real. Untuk efisiensi, perusahaan bermaksud untuk menghitung nilai X dan Y yang meminimumkan harga biaya. Ya, kalau seperti ini, berarti yang menjadi objective function, ya kan, itu adalah yang CXY ini. Ini objektifnya, ya kan? Dan yang satu lagi ini jadinya dia punya constraint. Jadi kendalanya, ya. Ini yang jadi dia punya constraint. Nah, kalau sudah seperti ini, kita diminta untuk meminimumkan biaya. Oke deh. Oke, pertama yang A. Tuliskan persamaan Lagrangian dan hitung nilai X dan Y yang menghasilkan biaya minimum. Ya. Di sini gue paling bakal menggunakan, gue pakai Z deh. Kita pakai Z sama dengan, nah ini gampang aja. Seperti biasa, kita tulis dulu dia punya objective function 45X pangkat 2 plus 90XY plus 90Y pangkat 2 ditambah sama lambda kali. Nah, biasanya begini. Kalau misalnya ini udah plus lambda, ya kan? Gue sukanya itu kan di dalam ini kan seharusnya jadinya constraint-nya, ya kan? Kalau misalnya di sini sudah plus lambda, ini biasanya gue suka ini gue pindahin ke kanan. Jadi yang di dalam ini jadi 60 min 2x min 3y gitu. Terus, ya kan? Berarti kan kita udah ada fungsi Lagrange ini Lagrange equation-nya, ya kan? Untuk kita mencari nilai X dan Y yang menghasilkan biaya minimum, ya kan, kita harus cari first order conditionnya, ya, di mana setiap turunan terhadap semua variabel di dalam Lagrange ini sama dengan nol. Oke, kita pertama coba partial derivatifnya terhadap X dulu ya. Oke, turunan terhadap X. Ini berarti di sini jadinya 45X pangkat 2 jadi 90X. Terus ditambah sama ini X-nya hilang jadi 90Y. Terus karena ini Y dianggap konstan jadinya hilang. Lalu di sini jadinya minus 2 lambda. Ya, karena kita turunin dari sini. Di sini kan min 2X, min 2X pasti turunin. Jadinya min 2 lambda. Nah, ini sama dengan 0. Terus kita ada ZY. Ini turunan terhadap Y. Ya kan? Di sini juga 90X
Karena yang ini kan udah hilang. Terus kita yang ini kita hilangin Y-nya. Ditambah lagi sama 180Y. Terus yang di belakang ini min 3Y jadinya min 3 lambda. Sama dengan 0. Ya. Terus kita ada lagi turunan terhadap lambda. Turunan terhadap lambda itu simply just yang di dalam bracket doang. Ini menunjukkan kalau kita mau pakai semua apa ya, semua kendala produksi ya. Oke, kalau gini biasanya gue sukanya pakai in terms of ini kan kita bisa lihat di sini kedua-duanya ada lambda, ya kan? Jadi sekarang gue mau nyari satu fungsi untuk X ya, persamaan antara X y ini supaya gue bisa masukin ke dalam yang ada lambda ya, ke dalam yang cuman X y dong di sini. Caranya gimana? Ada beberapa cara, tapi di sini biar gampang, ini lambdanya gue bakal samain di kanan dan di kiri. Ya, maksudnya gimana tuh? Ya kan? Nah, kalau misalnya gue mau samain di kanan dan di kiri, ya kan, itu bisa dengan cara begini. Yang ini, gue bakal kali ini semua dengan 3. Dan yang ZY ini, gue bakal kali semua dengan 2. Buat apa? Biar lambdanya ini sama-sama menjadi sama dengan 6. Gitu. Jadi nanti di sini setelah dikali 3 jadinya 270x. 270x tambah 270y. Ini gue langsung pindah ruas ya. Lambdanya gue langsung pindah ke kanan. Sama dengan 6 lambda. Terus yang di bawah ini dikali 2 jadinya 180x ditambah sama 360y. Sama dengan 6 lambda juga. Berarti dengan sama karena dua-duanya ini sama dengan lambda, kita bisa bikin mereka sama dengan satu sama lain. 270x plus 270y ini sama dengan 180x plus 360y. Nah, kalau udah begini, ini x-nya kita pindah ke kiri, dikurangin, ini dipindahin ke kanan, dikurangin juga. 270 dikurangin 180, ini sama dengan 90x. Ya, ini sama dengan terus 360 dikurangin sama 270, ini hasilnya juga 90y. Berarti dari ini kita mengetahui bahwa X sama dengan Y. Setelah kita sudah mengetahui persamaan ini, ya, kita bisa langsung masukin balik ke yang lambda ini. Kita bisa balikin ke yang lambda, di mana jadinya 60 min 2x min 3x, karena y-nya gue substitute menjadi x ya, sama dengan 0. Berarti min 5x sama dengan 6, min 60, x-nya sama dengan 12, dan y-nya juga sama dengan 12. Gitu deh. Berarti dengan begini, kita udah menemukan hasil nilai X dan Y yang memberikan biaya minimum. Gitu. Terus, yang B, tentukan biayanya berapa sih yang minimum. Nah, kalau dia minta biayanya berapa, berarti gampang aja. Kita tinggal balik ke persamaan yang di awal ini. Berarti di sini jadi 45 dikali sama 12 pangkat 2 ditambah sama 90 kali 12 kali 12 tambah 90 kali 12 pangkat 2 gitu. Ini di pangkat 2 berarti ini nanti tinggal dihitung aja hasilnya jadinya harusnya 32.400 gitu deh. Jadi yang B ini gampang kok. Tinggal dimasukin balik aja ke initial function yang kita ada. Terus yang C, ini dia minta untuk cari second order sufficient conditionnya. Kita disuruh bikin bordered Hessian, kita disuruh bikin bordered Hessian matrix.
Ya. Untuk bordered Hessian matrix ini biasanya bentuknya itu seperti ini, guys. Karena kita menggunakan lambda yang positif, ya kan, bordernya itu akan ada di sebelah kiri dan di sebelah atas. Ya, maksudnya kayak gimana? Maksudnya begini. Untuk kita, berarti bordered Hessian-nya akan berbentuk seperti ini. Nol di ujung, baru di sini adalah GX atau turunan dari constraint yang di dalam lambda terhadap X, terus yang terhadap Y, di sini juga yang terhadap X, di sini juga yang terhadap Y. Lalu yang di dalam sini, yang pertama di sini adalah turunan Z terhadap turunan kedua Z terhadap X. Jadi X-nya dua kali turuninnya. Terus di sini adalah turunan Z X Y, ya kan? Berarti setelah diturunkan terhadap X, diturunkan lagi terhadap Y. Baru di sini itu turunan Z terhadap terhadap Y, baru terhadap X lagi. Baru yang terakhir ini turunan kedua dari terhadap Y, ya. Bentuknya s- eh, se- selalu seperti ini, ya. Kalau misalnya lambdanya positif. Nah, berarti sekarang dengan kita tinggal cari aja value-value dari masing-masing ini, ya. Untuk GX ini sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena tadi fungsi kita kan ini. Ini kan constraint kita nih, yang ini. Karena ini constraint kita, ya kan? Berarti pas ini kan G. Berarti kalau GX, ya berarti kita cuma ngambil bagian depan dari ini aja, min 2-nya doang. Gitu. Berarti by extension of that, ya kan, GY sama dengan min 3. Terus ZXX, ya kan, ini sama dengan, kita lihat yang ZX, di sini ada 90X min 90Y min 2 lambda. Kita cuma turunkan terhadap X doang, berarti di sini jadinya 90. Terus yang ZXY, ZXY ini sama dengan, di sini yang ada Y cuma yang ini doang, jadi jadinya ini juga 90. Terus ZYX ini sama dengan, juga sama, ini yang Y, ini yang X di sini, berarti di sini juga 90. Baru untuk yang ZYY ini sama dengan, kita cari di yang turunan ini yang ada Y-nya, ini yang 180. Oke deh. Dengan demikian, kita udah bisa bikin uh, Hessian matrixnya. Hessian matrixnya berarti nol, min 2, min 3. Di sini min 2, min 3. Terus di dalamnya 90, 90, 90, terus di sini 180. Untuk ngitungnya gue bakal pakai Laplace expansion. Ya kan, ini kan dia plus, min, plus. Ya, jangan lupa ya, matrix ini ya plus min plus kayak gini kalau kita lagi mau hitung determinannya. Ya kan. Untuk yang nol kita nggak usah hitung karena itu eh, udah ya, maksudnya dikali nol ya, kita nggak usah tulis juga lah ya. Berarti gue bakal pakai satu baris yang pertama ini. Ya, oke, pertama min dari min 2, ya kan, dikali sama, karena ini dia di tengah sini, berarti yang kita lihat adalah seperti ini ya. Kita ngelihat 2 kali 180 dikurangin sama min 3 kali 90, ya. Berarti di sini jadinya apa? Min 2 kali 180 dikurangin sama min 3 kali 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 90. Ya, dikurangin sama 3. Ini langsung kurangin 3 karena sini min ya. Min 3 dikali sama, karena ini 3 kita potongnya seperti ini. Kita ngambil yang cuma yang di sini doang. Min 2 kali 90 dikurangin sama min 3 kali 90 lagi. Berarti sini jadi min 2 kali 90 min min 3 kali 90. Hasil dari perhitungan ini semua adalah negatif 450. Ya. Berarti determinan dari Hessian border ini lebih kecil daripada nol.
Nah, kalau misalnya dia lebih kecil daripada nol, artinya dia sudah di minimize. Nah, dengan begitu, untuk yang C ini sudah diselesaikan. Kita udah dapat jawabannya. Apakah second order sufficient condition untuk minimasinya tercapai? Sudah tercapai karena dibuktikan oleh determinannya yang less than zero. Gitu deh. Nah, terus kita maju ke soal berikutnya yang tentang Kuntaker condition nih. Woi, ini pasti semua orang nunggu-nunggu yang ini karena memang cenderungnya ini soal yang lumayan ya bisa dibilang lumayan rumit karena eh kayaknya memang banyak yang ini aja sih memang Kuntaker ini agak sulit untuk dipahami langsung gitu loh dari sekali baca doang ya kan. Oke deh, kita ini masuk ke optimalisasi dengan kendala ketidaksamaan. Oke, di tengah naiknya harga-harga pangan, ya kan, pemilik sebuah toko sembako dia peduli terhadap masyarakat kelompok bawah dengan cara memberikan diskon harga yang cukup lumayan, ya. Dia menetapkan harga berasnya sama dengan 10.000 per kilogram, terus harga minyaknya ini sama dengan 20.000 per kilogram. Tapi dia punya dua batasan, yaitu maksimum anggaran atau volume pembelian untuk kedua komoditas ini cuma boleh 200.000. Dan juga jumlah beras dan minyak yang di total dibeli nggak boleh lebih dari 20 kilo. Nah, terus apabila preferensi konsumen yang dinyatakan, di sini kan dia bilang fungsi utility adalah U sama dengan 2x1 plus x2 ya. Jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan problem maksimisasi utilitas konsumen dengan kedua kendala pertidaksamaan yang dihadapi oleh konsumen. Nah, berarti di sini kita disuruh buat nyari maximum utility. Kita mau maximize ini, ya kan? Subject to atau dengan kendala, ya kan? Dengan kendalanya adalah pertama adalah volume pembeliannya, ya. Volume pembelian ini berarti price times quantity, total dari ininya. Subject to, ya kan? Berarti di sini kita harga dari beras 10 kita kali dengan jumlah berasnya ditambah dengan harga dari minyak dikali dengan kuantitasnya minyak seperti ini ya. Bentuknya jadi 10x1 plus 20x2 ini tidak boleh, dia harus lebih kecil atau sama dengan 200.000 ya. Ini karena di sini udah ribu, di sini udah ribu, tapi ini juga ribu, jadi gua langsung tulis 10, 20 sama 200 saja biar nanti kita juga gampang gini ya sih. Terus total dari beras sama minyak juga nggak boleh lebih dari 20 kilo. Berarti X1 plus X2, ya kan? Kuantitas masing-masing tidak boleh lebih dari 20 kilo. Ya. Terus sebenarnya kita juga ada satu lagi, ya kan? Kendalanya, yaitu X1 dan X2, ya kan? Ini dia harus lebih besar sama dengan nol, gitu. Kenapa? Karena kita nggak mungkin dong beli jumlah beras dan jumlah minyak yang negatif gitu ya. Kita pasti belinya jumlahnya, kalaupun kita nggak beli ya pasti nol gitu. Nggak mungkin kita, oh saya kemarin beli negatif 2 kilo berasnya. Ya itu agak nggak mungkin sih. Oke. Nah, dengan begini ya kan, ini jadi non-negativity-nya, non-negativity restriction. Dan untuk yang A, kita bisa jawab dengan cuman yang bagian yang ini doang. Ini udah menjawab yang bagian A, ya. Karena kita sudah, jadi memang tinggal ditulis aja sih. Dia punya objective functionnya apa, terus dia punya kendala-kendalanya apa aja, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang B.
Tuliskan Lagrangian function dari problem maksimisasi utilitas tersebut. Ya. Kalau untuk eh, yang ini, karena kita memiliki dua constraint, ya kan, jadi agak panjang ya. Dia punya Lagrange ya. Gue bakal pakai Z lagi biar gampang. Z sama dengan kita tulis dulu utility function karena yang kita pengen maximise kan utility ya. Objective function selalu di awal 2x1 plus x2 ya kan. Terus plus lambda 1 balik lagi seperti tadi gue bakal milih untuk pindahin ini semua ke sebelah kanan ya kan. Lambda 1 ini dikali sama 200 min 10x1 min 20x2 ya, dipindahin ke kanan semuanya ya, yang dari kendala yang kedua, yang pertama ini kendala yang ini. Terus ditambah lagi sama lambda 20 min x1 min x2 ya. Oke deh. Sekarang kita udah ada Lagrangian function. Ini yang B udah selesai. Sekarang nih yang C. Kita bakal diminta untuk menulis Kuhn-Tucker condition dari problem maksimisasi utilitas konsumen ini. Ya. Untuk Kuhn-Tucker condition ini, ya kan, ini ada logikanya dikit sih. Jadi kalau misalnya kita melihat ini sekarang kan kita mau maximize, ya kan. Berarti kalian pasti pernah lihat graph yang ada bentuknya ada tiga seperti ada satu yang ini, terus ada yang kedua yang seperti ini. Ini ada di buku Avacam juga. Terus ada yang satu lagi yang bentuknya itu seperti ini. Dia kayak gini satu, satunya lagi begini. Ya, ya ginilah pokoknya. Ya. Jadi untuk yang di sini, ya, kita bisa lihat kalau misalnya kita mau maximize berarti kan kita cari titik di mana slope-nya ini sama dengan nol. Tidak ada perubahan kan. Di sini juga slope-nya sama dengan nol. Berarti di sini kita bisa bilang untuk yang kedua ini turunan pertamanya ini sama dengan nol. Terus di sini ini karena dia bentuknya seperti ini, eh, kan di sini slope-nya di sini negatif, di sini juga negatif, ya kan? Berarti karena kita mau mencari nilai maksimum dari ini dengan catatan masih ambil yang positif doang, ya kan? Berarti titik maksimumnya bisa di titik sini sama di titik sini, di mana pada kedua posisi tersebut turunannya itu negatif kayak di main function ya. Kayak di main function kan dia kan hadap ke bawah gini. Nah, ini kan ininya dia less than zero. Artinya dari kedua ini kita bisa bilang kontak condition yang pertama adalah turunannya ini pasti lebih kecil sama dengan nol gitu. Dan dari sini lu bisa lihat ini nilai X-nya di sini kan positif. Di sini nilai X-nya itu nol. Di sini juga nilai X-nya nol. Berarti X-nya ini kalau enggak nol dia positif. Berarti greater than equal to zero. Tapi kalau diperhatiin dari semua ini, ya kan, dia cuman bisa salah satu doang yang berbeda dari nol. Maksudnya apa? Saat x-nya lebih dari nol, turunannya pasti juga nol. Tapi tapi ada kemungkinan bahwa kalau misalnya x-nya nol, dia punya turunan negatif. Di sini dua-duanya nol. Berarti kalau misalnya kita kali turunannya dengan x, hasilnya nggak bakal jadi angka positif maupun negatif. Pasti sama dengan nol. Pasti pas kita ngitung, mau dalam kondisi satu 2 3 ini, pasti ada deh salah satu yang jadinya nol. Kalau nggak X-nya, ya turunannya. Gitu.
Berarti ini udah tiga kontak condition kita. Satu yang pertama yang ini, dua yang ini, baru ketiga yang ini. Gitu. Nah, kita balik ke soal kita. Kita turunkan terhadap masing-masing variabel. Ke X1, ke X2, ke lambda 1 dan juga ke lambda 2-nya. Ya. Ini pertama kita turunin terhadap X1 ya. X1 ini sama dengan di sini jadinya 2, ya kan? 2 dikurangin sama di sini minus 10 X1 lambda 1 berarti minus 10 lambda 1, ya kan? Terus minus di sini X1-nya sendiri berarti ini minus lambda 2 sama dengan ini jadinya lebih kecil sama dengan 0. Karena ini turunannya ya. Ini turunannya nih. Ya. Terus kita juga harus tambahin nih. Jangan lupa juga, ya, jangan lupa juga X1 lebih besar sama dengan 0 dan juga ya kan X1 kali ZX1 sama dengan 0 gitu. Nah, kita lanjutin buat yang X2 juga ya kan ini jadinya satu dikurangin sama 20 lambda 1 dikurangin sama lambda 2 ini lebih kecil sama dengan 0. X2 lebih besar sama dengan 0. X2 kali Z X2 sama dengan 0. Ya. Kita lanjut lagi ke Z lambda 1. Z lambda 1 ini jadinya 200 min 10 X1 min 20 X2. Karena kita cuma ngambil di dalam ini ya. Nah, tapi di sini nih, untuk yang lambda ini, turunannya, dia harus lebih besar sama dengan 0, bukan lebih kecil. Kenapa? Karena, ya kan, pertama, ini kan constraint kita. Lambda ini sebagai constraint, sebagai kendala kita. Berarti kita nggak boleh, ibarat kata ya, dalam pembelian beras dan minyak ini, kita nggak mungkin beli dengan harga yang lebih besar daripada 200.000, ya kan? Karena ini pertidaksamaan, ya kan? Berarti cuma ada dua kemungkinan. 200.000 ini habis semua atau enggak ada sisa. Kalau ada sisa, berarti 200 ini dikurangin sama 10 X1 kurangin 20 X2 harusnya lebih besar, daripada 0 dong. Ya kan? Berarti ada sisa duit. Atau enggak ya benar-benar dia habis semua sama dengan 0. Tapi dia nggak mungkin lebih kecil daripada 0. Gitu. Terus di sini kita juga lambda 1 ini tetap sama, lebih besar sama dengan 0. Terus lambda 1 Z lambda 1 ini sama dengan 0 di sini. Ya. Terus we do the same thing untuk yang lambda 2 ya kan 20 dikurangin X1 dikurangin X2 ya kan ini lebih besar sama dengan 0 ya kan. Terus lambda 2-nya lebih besar sama dengan 0 dan juga lambda 2 Z lambda 2 ini sama dengan 0 juga. Ya. Nah, dengan begini ya kan kita sudah memenuhi keempat Tucker condition yang ada di dalam persoalan ini gitu. Terus ya, yang D, ilustrasikan fungsi kendala dalam bentuk gambar problem maksimisasi utilitas konsumen dengan kendala pertidaksamaan. Ya. Berarti disuruh gambar grafnya. Ya. Kalau untuk gambar yang graf ini, ini sebenarnya sangat membantu kita untuk mendapatkan point of reference yang mana yang binding, yang mana yang non binding, guys. Jadi sekarang nih kita ada uh, dua fungsi yang kita bisa gambar di sini, ya kan kendalanya. Pertama kan yang X1 plus X2 sama dengan ini lebih kecil sama dengan 20 sama kita juga ada yang 10 X1 20 X2 lebih kecil sama dengan 20 ya. Nah, dengan begini kita bisa gambar ini sebagai dua garis. Pertama pastinya ada yang ini
Ini di sini 20, di sini 20, ini untuk yang X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 20, ya kan? Terus kita ada satu lagi di mana untuk Y-nya ininya 10. Terus tarik lagi ke garis yang sama di bawah di sini, ya kan? Ini untuk menggambarkan 10x1 plus 20x2 lebih kecil sama dengan 200. Yang ini, ya. Jadi kita udah ada dua garis ini dan ini kenapa membantu kita? Karena ya kan untuk kita menghitung yang E ini ya kan untuk mencari titik di mana ini memaksimumkan utilitas konsumen, biasanya kita bisa cari dengan mencari titik di mana dia bertemu gitu, seperti di sini. Nah, di sini di mana dua-duanya binding. Kita bisa coba dahulu. Ya. Binding ini artinya dia jatuh di garisnya. Kita menggunakan semua volume pembelian yang kita bisa dan juga kita membeli total jumlah yang juga 20 kilo totalnya. Ya. Nanti bisa aja mungkin kalian ada soal tentang budget gitu ya. Misalnya mau beli gado-gado sama sate dengan uang yang terbatas, ya kan? Kalau binding artinya kita menggunakan semua duit yang kita ada dan membeli semua porsi yang possible. Tapi kalau dia non-binding berarti duitnya ada sisa atau porsinya nggak kebeli semuanya. Nah, berarti sekarang untuk yang E, ya kan, kita bisa mengambil dua apa kita bisa mengambil asumsi dulu nih. Kita mencoba titik ini ya, titik ini di mana lambda satu binding lambda satu dan lambda 2 dua-duanya ini bakal menjadi binding. Binding alias dia lebih besar daripada nol, ya. Kalau misalnya lambda satu lambda 2 lebih besar daripada nol, kita lihat dalam Tucker condition ini. Kan dia kan harus perkaliannya lambda dengan turunannya kan harus sama dengan nol. Berarti kalau kita bilang ini keduanya binding, ya kan? Berarti ini untuk Z lambda satu sama Z lambda 2 ini dia bukan lebih besar lagi, tapi jadi sama dengan nol. Karena kalau enggak, dia nggak bisa dapat solusi di mana lambda satu kali kali Z lambda satu ini jadinya nol. Berarti kita bisa pakai kedua ini untuk solve for X1 sama X2-nya. Ya, untuk cari X1 sama X2-nya. Gitu. Di mana kita bisa melihat nih Z lambda satu kan sama dengan 200 min 10 X1 min 20 X2 ini sama dengan nol. Terus untuk yang Z lambda 2 ini kan 20 min X1 min X2 ini sama dengan nol, ya kan? Biar gampang, gue bakal langsung pakai yang ini, ya kan, untuk mendapatkan persamaan antara X2 dan X1, di mana ini X2-nya gue pindah ke kanan, ya kan, jadi X2 sama dengan 20 min X1. Terus, udah deh, kita tinggal substitusi X2 ini ke dalam turunan yang untuk lambda satu. Berarti 200 dikurangin sama 10x1 dikurangin sama 20 kali 20 min x1. Ini sama dengan nol, ya. Berarti di sini jadinya 200 min 10x1 min 400 plus plus 20x1 sama dengan nol. Berarti di sini 10x1 sama dengan 200 min 400 kan jadinya min 200 dipindahin ke kanan jadi 200 di sini. X1 sama dengan 20. X2-nya berarti kan 20 min X1. Berarti 20 min 20 jadinya 0 gitu. Ini untuk solusi ini ya kan. Ini benar. Ini jadi solusi untuk jumlah X1 dan X2-nya. Tapi ya kan, kalau misalnya ya kan persamaan fungsi utility ini
ya kan? Ini kan ditambah, ya kan? Jadi kan nggak apa-apa dong kalau misalnya salah satu nol. Berarti kan kita jadinya ya udah kita beli dia punya beras doang. Tapi kalau misalnya utility ini digambarkan dengan X kali Y misalnya, ya kan? Atau 4X kali Y, itu kan artinya perkalian. Kalau dia perkalian, ini X1 X2-nya ini harus lebih besar daripada nol. Kalau seperti itu, ya kan? Berarti nanti kita bakal nge-solve pakai yang kita bakal nge-solve pakai yang atas ini juga buat mencari lambda misalnya gitu. Ya, tapi itu cuman kalau misalnya dia jadinya perkalian deh dia punya utility-nya ya. Tapi karena untuk yang sekarang fungsi linear, jadi hasilnya dicarinya gampang dan eh, solusinya ini kita langsung accept aja. Karena jatuhnya kita juga nggak bisa benar-benar hitung juga sih ini lambda satu lambda duanya apa gitu deh. Berarti dengan begitu ya kan kita tinggal ditanya di sini. Ini kan kita sudah dapat jumlah beras dan jumlah minyak, berarti sekarang berapa utilitasnya? Utilitasnya ya berarti sama dengan 2 kali 20 ditambah sama nol. Berarti utilitinya 40 deh yang maksimum. Ya, sekarang ikutin yang paling pertama yang ini. Oke deh. Dengan begitu, yang puntakter udah selesai. Oke deh. Sekarang kita langsung masuk ke yang terakhir nih. Kita masuk ke soal tentang economic dynamic dan integral calculus. Ya, ini kita masuk ke ngomongin tentang integral. Ya, jadi di sini mempelajari matematika integral ya sangat penting nih ya kan. Kita ada negara asterik ya. Jika perekonomian negara ini memperlihatkan hubungan harga padi sebagai fungsi dari kuantitas, ya kan berarti persamaan permintaannya adalah P sama dengan 36 min Q pangkat 2. Ini kan untuk demand, ya kan. Terus buat yang supply, ya kan, buat yang supply atau penawarannya adalah P sama dengan 4 plus Q pangkat 2. Ya, kita udah ada demand sama supply-nya di sini ya. Nah, sekarang yang A. Kita disuruh buat kurva penawaran dan permintaan terlebih dahulu dalam bidang bersumbu P dan Q. Terus kita diminta untuk cari titik potong dari kedua kurvanya, ya kan? Secara positif maksudnya. Berarti ini kita cuma melihat yang di kuadran satu. Kuadran satu berarti yang seperti biasa. Ya, doang sih jatuhnya. Oke, jadi pertama untuk yang demand curve ini 36 min Q pangkat 2 ya kan. Berarti saat kuantitasnya adalah nol, price-nya adalah 36 di sini ya. Tapi saat price-nya nol ya kan, berarti kuantitasnya di sini ini bakal jadi 6 ya. Berarti kita tinggal gambar satu garis mungkin dia agak agak gini ya, agak ngebauin dia agak konkave atau konveks ya. Pokoknya dia nggak benar-benar garis lurus lah ya. Dia jadinya miring sedikit, dia apa? Ngambung sedikit ya kan. Terus kita ada supply curve-nya di sini. Supply curve-nya di mana kalau misalnya kuantitasnya nol, price-nya adalah 4. Di sini 4, terus kita gambar naik. Ya, kira-kira begini lah ya. Kira-kira begini, ya kan. Terus di sini nanti kita bakal ada jumlah equilibriumnya. Nah, untuk mencari jumlah equilibrium ini, ya kan, ini sebenarnya gampang banget. Kita tinggal bikin price dari permintaan sama harga dari penawaran menjadi sama dengan satu sama lain. Di mana 36 min Q pangkat 2 ini sama dengan 4 tambah Q pangkat 2. Ya kan? Berarti jadinya 2Q pangkat 2 ini sama dengan 32. Q pangkat 2 sama dengan 16. Q-nya sama dengan 4. Di sini 4. Dan saat kita masukkan kembali ke dalam dia punya price function ya, berarti 4 tambah 4 pangkat 2. 4 tambah 16 berarti di sini 20. P sama dengan 4 tambah 4 pangkat 2. Jadinya 20 ya.
Jadi 20. Nah, dengan begini kita udah menemukan dia punya nilai P star sama Q starnya juga ya. Kita juga sudah menggambarkan eh, kita udah menggambarkan kurva penawaran dan permintaan dari soal ini. Terus yang B, tentukan consumer surplus untuk Q lebih besar daripada 3. Gunakan integral untuk mencari luas kurva di bawah kurva permintaan sampai dengan P star, tetapi dengan Q lebih besar daripada 3. Ya, berarti di sini kita ambil dulu Q lebih besar ke Q-nya 3 di sini. Berarti kan kita cuma mencari area antara 3 sama 4 di sini ya. Berarti di sini ya kan untuk consumer surplusnya ya kan consumer surplus itu adalah area yang di sini nih. Ini consumer surplus. Terus untuk yang producer surplus itu nanti jatuhnya di yang di bawahnya di sini. Ini baru producer surplus ya. Untuk yang consumer surplus untuk mencari titik ini, untuk mencari bagian yang shaded ini berarti kita harus mencari total garis ini semua ya kan dikurangi sama kotak yang ini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mencari integralnya dengan definite integral ya. Di sini definite integral. Definite integral dari 3 sampai 4 ya kan. Di sini kita menggunakan kurva untuk yang permintaan ya. Karena kan garisnya yang ini nih, garisnya yang ini ya, bawah. Berarti 36 min Q pangkat 2 ya. Q pangkat 2 DQ. Nah, ini terus dikurangin sama area ini, area kotak ini. Area kotak ini kan berarti 20 ya kan dikali dikurangi sama P kali Q ya kan. Sedangkan di sini Q-nya jaraknya cuma 1 dan P-nya adalah 20. Berarti P kali Q di sini gue pakai langsung 20 gitu ya kan. Terus kita langsung cari aja dia punya integral ya kan. Integral kan kita naikin berarti di sini 36-nya jadi 36Q ya kan. 36Q dikurangin sama ini jadinya 1/2 plus 1 ya kan. Q 2 plus 1 ya kan. Dan nanti kita bikin jadi dia dari 4 dari 4 sama 3 ya, min 20 ya. Berarti di sini nanti jadinya 36 kali 4 min sepertiga Q sepertiga kali 4 pangkat 3 ya kan. Terus nanti ini dikurangin lagi sama 36 kali 3 minus sepertiga 3 pangkat 3 ya kan. 3 pangkat 3 habis itu dikurangin sama 20 di sini ya. Nah, setelah dihitung ya kan jumlah ini nanti jadinya 3,667 gitu ya. Jadi basically kayak gini sih guys. Terus untuk yang C, kita cari dia punya producer surplus. Berarti untuk yang producer surplus, kita pakainya yang apa? Kita pakainya kotak yang ini, ya kan? Kita kurangi dengan area di bawah ini, di bawah kurva penawaran, ya. Berarti jadinya P kali Q, ya kan? Dikurangi sama integralnya integral dari 4 plus Q pangkat 2 DQ di sini ya. Berarti sama seperti sebelumnya ini jadinya 20 min 4-nya di sini kan 4-nya jadi 4 Q ya kan. Terus plus ini karena dia juga Q pangkat 2 kita bikin sama kayak tadi sepertiga Q pangkat 3 ya kan. Dimana dia kita nanti bakal hitung dari 4 sampai dari 4 sampai 3 ya kan. Nah, ini nanti jadinya 20 dikurangin sama 4. 4 kali 4 tambah sepertiga kali 4 pangkat 3 ya kan. Dikurangin sama 4 kali 3
ya kan? Gue langsung kali ke dalam ya kurangnya. Jadi ini jadi kurang 1/3 kali 3 pangkat 3 biar bracketnya nggak kebanyakan di kita. Ya, alhasil ya kan untuk yang ini surplus produsennya adalah 20 dikurangin ini semua hasilnya jadi 3,667 juga. Gitu deh. Nah, berarti dengan begini kita sudah menyelesaikan soal yang integral kalkulus ini. Gitu. Jadi basically tinggal mengikuti dua ini aja sih guys, mengikuti eh, kita basically kan mau cari area yang di sini. Kalau misalnya nanti dia mintanya ini nggak harus Q lebih besar sampai 3, berarti nanti ini jadinya yang satunya lagi itu pakai nol yang di sini nih. Ini nanti jadinya nol gitu. Dan kalau dia pakai nol nanti hasilnya pasti lebih gede karena kita menghitung seluruh area yang di sini. Ya, tapi nanti juga jadinya 20 jangan lupa dikali sama empatnya. Karena kita menghitung seluruh jarak ini, bukan cuman dari bukan cuman dari 3 ke 4 yang ini doang, guys. Gitu deh. Oke deh. Dengan begitu, semua soalnya sudah kita bahas ya. Jadi jangan lupa untuk belajar-belajar materi yang lain juga karena apa? Karena soal-soal seperti ini nggak benar-benar apa ya indikatif terhadap apa yang kalian bakal kerjain. Ya kan, jadi misalnya kayak komparatif statik kan lumayan luas gitu ya kan. Dan nanti jangan lupa buat dipelajarin aja sih. Dan takutnya juga kalau misalnya mereka keluarin di sini kan nggak ada soal tuh optimisasi yang tanpa kendala di sini juga nggak ada ya kan. Nah, siapa tahu itu kalau keluar kalian juga harus belajar yang gitu guys. Jadi kalau untuk yang tahun lalu kira-kira seperti itu guys. Oke deh, kalau begitu thank you so much guys untuk udah nontonin penjelasan gua. Semoga bermanfaat, semoga membantu, dan semoga UTS-nya gacor-gacor semua, guys. Thank you, guys. Bye-bye.